kali ini hal yang menarik yang akan kita bahas yaitu temanya tentang Tuhan yang jahat. Nah, Tuhan yang jahat. Bagaimana manusia sering sekali berkata bahwa Tuhan itu baik. Nah, setiap agama berkata dan setiap agama menyadari dan mengakui dan mengajarkan tentang Tuhannya itu sangat baik. Siapapun dia, apapun agama, dia akan berkata mengajarkan bahwa dalam ajarannya Tuhan itu baik. Nah, kali ini berbeda dengan pembahasan kita, yaitu Tuhan itu jahat. Nah, tentunya kenapa Tuhan itu jahat? Kenapa berbeda? Itu dong tentunya yang akan menjadi pertanyaan. Kenapa berbeda dengan yang apa yang saya tahu selama ini? Bagaimana Tuhan itu baik? Bagaimana dia sangat baik? Nah, kenapa kali ini kita akan membahas dari sisi yang berbeda? Tuhan itu jahat. Nah, teman-teman, Tuhan itu baik bagi mereka yang merasakan kebaikan Tuhan itu. Bagi teman-teman yang merasakan kebaikan Tuhan itu, bagi teman-teman yang ditolong oleh Tuhan, maka teman-teman akan berkata, yes, God is good. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang Tuhan tidak tolong? Bagaimana dengan mereka yang hidupnya jauh berbeda dengan kehidupan teman-teman? Mungkin teman-teman yang memiliki keluarga yang lengkap, keadaan yang baik-baik saja, akan mudah berkata bahwa God is good. Nah, bagaimana dengan mereka yang hidup dengan tanpa orang tua? Maka bagaimana mereka berkata Tuhan kau baik? Lah, bukankah seharusnya dia berkata Tuhan kau jahat? Kenapa saya dilahirkan? Bukankah manusia tidak ada sebenarnya keinginan untuk dilahirkan, tapi dia dilahirkan begitu saja oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Tetapi dalam satu sisi itu Tuhan membuat hidupnya terlahir di keluarga yang berantakan, terlahir di keluarga yang berantakan, terlahir di keluarga yang mungkin jauh dari kata baik. Mungkin saja ketika dia lahir orang tuanya meninggal, maka dia akan berkata, kenapa saya lahir? Di mana kebaikan Tuhan? Dan mungkin teman-teman yang keluarganya baik-baik saja hari-hari ini, keadaannya baik-baik saja hari ini, mungkin berkata God is good. Ya, benar. Bagaimana dengan mereka yang hari-hari ini dalam pencobaan yang berat, dalam ketidakadilan? Nah, lain waktu teman-teman kita akan bahas lagi tentang bagaimana Tuhan itu tidak adil dalam perspektif manusia. Yang katanya Tuhan itu adil, tapi nyatanya Tuhan itu tidak adil. Nah, kali ini juga kita akan kembali lanjut bagaimana Tuhan itu jahat. Bagaimana Tuhan itu sangat-sangat membedakan manusia itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Tuhan itu mendahului segalanya, artinya bagaimana Tuhan itu yang berkehendak semuanya. Artinya dalam kehidupan kita Tuhan yang mengatur. Nah, kenapa tuh kalau begitu? Kenapa Tuhan mengatur hidup beberapa orang yang berantakan? Hidup beberapa orang yang di luar daripada keinginannya. Nah, kalau Tuhan itu baik, bukankah seharusnya manusia itu disamaratakan? Maka dia akan baik. Artinya, kenapa ada satu keluarga terlahir? Lihat nih teman-teman, Rafathar terlahir di keluarga Raffi Ahmad. Nah, tetapi ada juga satu bayi, terlahir di keluarga kolong jembatan. Nah, gimana kira-kira? Di mana kebaikan Tuhan? Oke, mungkin Tuhan baik terhadap yang terlahir di keluarga sultan ini, pasti Tuhan baik bagi mereka. Nah, tetapi bagaimana yang terlahir di anak-anak yang di kolong jembatan itu, yang terlahir tanpa adanya bantuan medis itu, terlahir sendiri seperti itu kira-kira, dengan dukun beranak di kolong jembatan? Apakah Tuhan itu baik? Gimana menurut teman-teman? Di mana baiknya Tuhan di satu sisi itu? Di mana kebaikan Tuhan yang katanya Tuhan itu mulianya sangat mulia, makanya kita agungkan, sembah Dia, kita akan sholat, kita akan beribadah dan lain-lain. Tetapi perlu juga diketahui bagaimana Tuhan itu jahat. Dia tidak mempedulikan beberapa orang, Dia hanya mempedulikan beberapa orang saja sebagai. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi yang saya mau katakan satu perspektif bahwa Tuhan itu nggak baik. Tuhan itu nggak baik-baik saja. Artinya gini, Tuhan itu nggak selalu baik.
Tuhan itu ada jahatnya kok. Jahat bagi mereka. Nah, jahat bagi mereka yang tidak menyadari kebaikan itu. Teman-teman, saya mau katakan Tuhan akan sangat jahat kepada kita ketika kita tidak menyadari rancangan itu. Nah, bagaimana tadi satu di keluarga Sultan, satu di keluarga di kolong jembatan. Maka yang di kolong jembatan mengajarkan berkata Tuhan itu tidak baik. Kenapa dibeda-bedakan kita? Ya, jadi teman-teman, Tuhan itu baik bagi mereka yang mengerti rancangannya. Dan Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat bagi mereka yang tidak mengerti rancangannya. Teman-teman, ada dua hal gini. Dua hal diberikan kelebihan ketika kita lahir. Pertama, ketika engkau terlahir di keluarga yang baik-baik saja, artinya engkau diberikan, itulah kelebihanmu. Engkau terlahir memiliki kelebihan, memiliki berkat yang lebih, memiliki keluarga yang baik. Dan engkau yang tidak terlahir di keluarga yang itu, engkau yang ya sepertinya merasakan di bawah sekali, artinya Tuhan juga memberikan kelebihannya, itu Tuhan memberikan kepadamu mungkin bukan berkat keluarga, tetapi Tuhan memberikan kepadamu hati yang kuat dan tulang yang kuat untuk berjuang. Artinya seperti itulah. Nah, teman-teman bisa menyadari kembali bagaimana sih Tuhan itu baik dan jahatnya. Nah, teman-teman, akan kita sambung kembali video ini dalam kejahatan-kejahatan Tuhan. Tentunya kita akan membahas dalam segi sejarah tentunya nanti. Tetapi mungkin kali ini untuk pendahuluan Tuhan itu jahat cukup sekian dulu. Nah, bisa teman-teman tulis di kolom komentar betapa jahatnya Tuhan, atau mungkin betapa baiknya Tuhan, atau mungkin apa pendapat teman-teman. Oke.